menitnya berapa gitu? Gede. Hello, welcome me. Hello, welcome my our YouTube. Apa sih? Welcome to our YouTube channel. Welcome. Mai kan aku. Yep, my our. Hello, welcome to our YouTube channel. Re Family. Ya. Yeah. Halo, enggak halo. Hai. Halo ya. Ini Ruth. Ruth. Dan ini Re. Re aja Re. Udah panas ya. Kita mau bahas apa? Langsung judulnya. Kita mau bahas apa? Nah, ini saya menemukan artikel mengenai mertua. Wah, ternyata mertua itu lebih jahat dari ibu tiri. Iya. Nggak selalu. Buktinya Ini cuma mertua aja gitu, tentang mertua. ternyata mertua ini pesan langsung buat para mertua-mertua yang punya menantu. Kenapa kalian jahat? Jadi kayak gitu. Kan ini nggak gitu. Oh iya. Kan ini tentang 10 Apa? artikel, saya menemukan 10 hal yang hanya dimengerti oleh istri yang tinggal bersama mertua. Ya apa yang dimengerti? Berarti kan ada sesuatu yang dipendam. Kenapa? Para mantu Setiap tidak hari enak hati. Ketika kan ada suatu aplikasi mengenai Suatu aplikasi yang mengumpul forum gitu, yang para ibu-ibu pada mengumpul. Tiap hari tuh mesti ada satu atau dua. langsung saja pada Ya, intinya. satu ada dua yang curhat tentang mertua. Jadi ini topik yang menarik gitu loh. Nanti. Jadi apa? Ya, mulai dari yang pertama. Nah, kenapa para mantu tidak tahan dengan ibu mertua? Pertama, Tidak bebas bersuara. tidak bebas bersuara. Kenapa tidak bebas? Iya kan, namanya mertua sama menantu kan jadi kan Ya perbedaan iya. umur gitu loh, perbedaan umur. Kenapa berbeda umur? Kan menantu kan lebih muda, kita lebih tua. Iya. Jadi kan harus dihormatin. Jadi kayak kalau mertua Berarti kan para mantu ini kan suka mengeluarkan suara, tapi dilarang-larang atau dijegal. iya, Aduh, dengan alasan melanggar norma dan melanggar nggak- norma. ya maksudnya Norma naon? ya kan misalnya kan orang tua tuh kayak ya pendapatnya selalu benar gitu loh. Padahal kan belum tentu. Ada yang misalnya gini nih, Berarti apa salah. apa Berarti pendapat para mantu tidak pernah diterima oleh mertua, bener gak? Tadi itu apa? Tadi apa? Tidak bebas bersuara. Berarti salah. Berarti yang benar, mantu tidak bebas mengutarakan pendapat. Oh, tapi di sini contohnya itu suami istri misalnya pengantin baru tuh nggak bebas waktu segini papa. Sini bapak. Kayak gitu di sini. Lebih bebas-bebas saja, emang kenapa? Ya kan denger. Segini pap. Ini di sininya langsung. Mukamu Lanjut merah, nomor dua. mukamu merah Aku loh. pakai blush on. Oh, belasan. Iya, nomor dua. Jadi apa? Ini yang pertama rancu banget. Dan udah di sini contohnya Tidak gitu. bebas bersuara. Oh, maksudnya tidak bebas mengeluarkan suara waktu segini papap. Ya, contohnya kan di sini kayak gitu loh. Oh, berarti ini ngaco juga nih artikel nih. Yang lain. Kan soalnya gini, dia tuh Gimana ngumpulin sih? gini loh. Dia tuh ngumpulin dari kayak para ibu tuh curhat, terus dia ngerangkum jadi artikel. Jadi ini adalah artikel dari berapa? Seharusnya bukan bebas mengeluarkan suara, tidak bebas mengeluarkan teriakan, Bu. Ya udahlah pokoknya itulah. Sekarang nomor dua. Apa Segan saat tampak habis mandi ini berhubungan dengan yang pertama. Kan misalnya kalau dalam agama muslim. Segan? Ya, usah bahasa kan. Jangan nyebut mereknya, Bu. Ya, suatu agama itu. Udahlah. Mas itu tandanya habis gitu-gituan. Oh, berarti ada. Berarti Berarti untuk menyuntikkan dirinya lagi gitu. berarti kalau itu harus mandi wajib gitu. Iya, jadi ke saya dulu Kenapa? teman Oh, pernah mandi wajib berarti? Enggak, punya teman saya dulu Apa? cerita gimana rasanya tinggal sama mertua punya nggak Ah. enak. Soalnya ya pertama kadang-kadang Kenapa gak enaknya? kadang-kadang dia ketok-ketok pintu gitu, padahal waktu itu lagi segede papap gitu kan, Ah. ketawa-ketawa terus
kadang-kadang juga tabarin saya keramas itu nggak enak dilihatin waktu habis mandi gitu kan, kamar mandi kan saya mungkin dari luar terus masuk ke dalam kamar kan agak jauh mungkin yang datang mertuanya gitu keramas tabarin jadi nggak enak gitu. Itu hanya cuma soal perasaan doang. Ya emang dilihat. Berarti cuma perasaan doang. Jadi sini namanya. Tadi apa judul di Ini awalnya? ada solusinya. Solusinya ya. Mengendap-endap. Jadi terus malam habis kita misalnya malam hari gitu, habis itu langsung mandi keramas tidur. Kok diam aja. Kita harus pantau terus jam sama mertua. Oh jam 10 tidur. Kita melakukan. Ini dari awal, dari yang pertama sampai kedua ini nggak jelas banget, beneran deh. Yang pertama nggak bebas berteriak, kedua tidak bebas kalau misalkan habis skidi papap itu keramas. Ini masalah apa? Nggak enak gitu loh, nggak enak kan. Kamu nggak pernah ngerasain tinggal sama mertua gitu loh, ya kan? Iya kan? Ya, tapi kan aku pikir gitu pembahasannya tentang menantunya tuh kayak tertekan. Belum masih ada lagi nih. Ini mungkin yang minim gitu lah. Ya mainar. Iya kan ini nggak terlalu. Semakin ke bawah semakin itu mungkin semakin yang paling besar. Oke, lanjutkan istriku. Itu pengeluaran lebih rumit. Pengeluaran lebih rumit. Iya mungkin kan enggak. Pengeluaran lebih rumit saudara. Mungkin ada beberapa orang kayak misalnya suami yang dulunya masih ngasih suami sekarang akhirnya kan kasih, suami ngasih ke suami. Suami ngasih ke ibunya. Ya. Terus akhirnya kan setelah suami ngasih ke ibu. Menjadi kewajibannya buat nafkahin istrinya. Jadi kan dia kayak galau gitu. Apa sih galau? Ya galau bagiin gajinya ke orang tua atau ke istri. Soalnya ada beberapa yang pernah saya baca waktu itu ada curhat yang suaminya ngasih semua gajinya ke orang tuanya gitu. Ini tidak nyambung saudara. Nah iya soalnya kan nggak ngasih gajinya ke orang tuanya. Soalnya kan merasa dia tinggal di rumah itu gitu loh. Iya. Jadi kan dia ngasih. Ini kan kita bahas mantu. Ya, iya. Tapi kan jadi yang dapat istri yang dapat dikit, dapat gimana sih? Istri dapat dikit. Iya, dapat gajinya dapat dikit. Oh jadi istri dapat dikit sehingga menyebabkan tidak enak. Lagi-lagi uang saudara. Uang. Ya kan gitu ya mas. Kan pas Kak lanjut. Lanjut. Nggak nyambung ya ternyata. Nyambung lah. Justru kan gara-gara misalnya kan nggak enak kita mau nunggu kan kita misalnya ngomong gitu maaf ibu bapak kan sekarang udah bisa gitu kalau misalnya Tapi kan bisa ngomong langsung ke suaminya, Pak jangan ngasih. Kan nggak semua orang berpikiran kayak kamu. Ada di luar sana banyak ibu-ibu yang ngerasain suaminya tuh lebih condong ke keluarganya, masih ngasih banyak ke keluarganya. Soalnya ngerasa dia tinggal di rumah orang tuanya, jadi haknya lah menerima duitnya itu. Soalnya ada beberapa yang gitu kan, kita ini pandangan secara umum gitu. Jadi bisa, seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana saudara? Yang bagus itu seperti apa? Sini nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Buat apa kita buat konten ini? Solusinya adalah jangan banyak-banyak ngasih ke orang tua. Ya, nabung karena sudah punya virus. Nah, lanjut aja. Nomor 4, perbedaan soal cara mengasuh. Nah ini dia perbedaan soal cara mengasuh anak. Emang gimana perbedaan? Contoh perbedaan yang sangat signifikan yang bisa bikin keributan. Ya gini contohnya. Contohnya waktu apa? Bayi masih baru lahir, newborn gitu ya. Baru lahir. Kan dari zaman dulu, zaman ibu-ibu kita mungkin pakai gurita, pakai bedong yang pakai gurita. Oke. Oke, tadi soal tentang perbedaan cara mengasuh anak. Bagaimana? Saya nggak ngerti. Ya, contohnya kalau misalnya orang zaman dulu kan pakai gurita. Oh, pakai gurita. Tadi pakai gurita. Newborn itu harus pakai gurita, pakai bedong gitu, tapi segala macem lah ya. Tapi kan sekarang udah open minded kan, banyak ibu muda pada banyak googling, tanya ke dokter gitu kan. Jadi udah nggak disarankan lagi pakai gurita. Jadi kan kenapa tidak disarankan lagi? Terlalu nafasnya bikin pokoknya tersekat gitu lah. Tapi menurut saya anak-anak zaman sekarang
atau yang dikenal dengan anak milenial itu tidak suka. Ternyata setelah hasil penelitian membuktikan bahwa anak milenial itu nggak suka dibedong. Contohnya anak kita akan memberontak dia. Kenapa itu? Nggak tahu. Kenapa mertua tetap memaksa? Tapi kalau bedong mungkin ada beberapa anak yang butuh, kayak anak kita kan waktu dulu lahir kan 2 kilo, jadi waktu itu kan mungkin dingin gitu ya, kalau nggak dibedong nanti pasti dia kayak nangis kedinginan gitu. Bedong tuh salah satu cara, emang ada benernya juga, tapi jangan kayak zaman dulu harus dirapetin, kakinya dilurusin gitu kan, terus dibedong dirapetin sampai terlalu rapet, itu nggak boleh. Kayaknya Kenapa? Ya nggak boleh buat struktur badannya. Nah, contoh yang kedua kayak MPASI. Apa MPASI? Banyak orang MPASI itu apa, jelasin? makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Diberikan, maksudnya ada anak kan kecil, anak bayi nangis kan wajar. Tapi kalau orang zaman dulu tuh lapar tuh, akhirnya sendokilah pisang dikerok makan. Padahal itu nggak boleh kan untuk MPASI dini. Tidak boleh pakai pisang waktu anak umur kurang dari 1 tahun. 6 bulan. Kan MPASI cuma 6 bulan. Eksklusif. Iya, tapi kalau untuk pisang tuh nggak boleh. Ya, karena tidak baik bagi perutnya. Tidak bagi. Silakan selanjutnya. Istriku yang tersayang. Mukamu sudah keringetan. Ini yang kelima adalah ini paling Coba dirapiin banyak- dulu rambutnya. banyak dialami gitu ya. Panas ya. Kita habis makan burger. Cerewet dan suka menceramahi. Yang kelima. Suka apa? Cerewet itu maksudnya suka ngomong atau gimana? Ini kan di sini ada embel-embelnya dan suka menceramahi. Berarti ya cerewet Oh. masalah menceramahi. Mertua pingin mantunya perfect. Ya. That's right. Ini tuh. Maya right? Am I right? Am I right? Nah, terus apa? Itu saudara. Ya. Jelasin Langsung. dong. Langsung nomor 6. Enggak, jelasin. Mungkin kalau misalnya ya mungkin bawahnya rumah orang- Tapi kalau menurut orang saya ya saudara-saudara, cewek akan tiba saatnya dia akan menjadi iya kan aku bilangnya mertua lagi. emang nanti tambah lama tambah umur mungkin kan Nanti kamu juga begitu loh. iya aku tahu gitu loh. Maksudnya, Jadi nikmati saja sih. iya enggak gitu, tapi aku belajar dari pengalaman, aku mencoba gitu untuk Tidak apa? bisa. Itu Enggak. adalah siklus alam. iya apa yang harus kita omongkan. Kamu yang nonton mantu jangan bilang, "Oh, iya bener-bener nih mertua cerewet." Nanti kamu juga cerewet. Enggak gitu kan, dari kita belajar apa harusnya ngasih petua, kapan enggak kan, kadang-kadang gitu kita Tahu gak ya siapa yang pusing? Apanya? Siapa yang pusing? Banyak pusing. Suami dan bapak mertua. Itu selalu pusing melihat keributan antara mantu dan mertua. Terus sama Ya, nomor 6. pengontrol kebersihan. Apa? Pengontrol kebersihan. Enggak, itu rancu banget. Apa pengontrol kebersihan? Maksudnya? Ya contohnya kan kamu sama anak kecil, kalau ibu rumah tangga tuh harus bersihkan rumah, ada pekerjaan yang lainnya. Di sisi lain kita juga jadi pengasuh gitu, mengasuh anak. Sedangkan kalau misalnya anak udah beranjak kayak gede, beranjak remaja, beranjak udah balita gitu kan, udah banyak aktivitas yang dilakukan, entah berantakin barang atau enggak. Tapi kan kalau misalnya kita tinggalin anak kan takutnya kepleset jatuh atau segala macam. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita terlalu fokus sama anak, akhirnya kita kan terbengkalai pada pekerjaan kita. Nah akhirnya mertua mau Terlalu panjang, saudara. Nah, Maksudnya apa? Ya akhirnya mertua ngomel gara-gara kita nggak bersihin rumah, padahal kita fokusnya lagi ngasuh anak. Kalau kita tinggalkan nanti takut celaka gitu. Gitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Kerjasama antara mantu dan mertua. Mertua jagaan cucu, mantu bersihin rumah. Ya bisa jadi waktu nggak Kamu udah basah loh.
Jadi Oh, mana bisa? abal-abal lagi tadi. Mana bisa? Terus, Kamu udah keringetan. tujuh. 7. Ini panjang sekali. Suka membanding-bandingkan. Maksudnya banding-bandingkan siapa? Ya kan Kamu dapat artikel dari mana Nah, sih? kan makanya kan kamu belum tahu ini kan dari rangkuman cerita apa. Tapi emang itu yang kamu rasakan? Suka dibanding-bandingkan? enggak gini suka banding-banding. Enggak, bener dibanding-bandingkan enggak kamu? Soalnya kan saya sendiri kan enggak ada mertua. Hah? Saya enggak punya mertua. Ya bener gak menurut kamu? Ya ada yang gitu misalnya. Kayak gimana coba? Ke anaknya sendiri. Misalnya dia punya anak perempuan. Nah, kita tinggal di rumahnya mertuanya kita. Dibanding-bandingin ini itu gitu. Apa? Ya misalnya kamu malas ini enggak tadi ada ibumu bersih-bersihin rumah gitu. Atau enggak misalnya sama-sama anaknya cowok terus akhirnya sama-sama nikah, tinggal di rumah itu yang sama. Pasti dibanding-bandingin lah antara Mantu A dan mantu B. iya gitu. Itu yang saya baca juga waktu. Jadi ibu mertua jangan suka banding-bandingin. Lebih bagus menyamaratakan. Terus nomor 8 ikut campur. Ikut campur gimana? Ikut campur waktu di kamar atau gimana? Ya ikut campur. Malah kita misalnya ngomong lagi. Ini sebenarnya artikelnya nggak nyambung nih. Lain kali harus Apa sih? nanti saya teliti Ya dulu. kan nyambung kan. Gimana? 10 hal yang dirasakan ibu, 10 hal yang dirasakan istri ketika tinggal bersama mertua. Ikut campur maksudnya. Iya, mertua ikut campur gitu loh. Gimana? Misalnya kita lagi berdebat masalah apa tiba-tiba. Oh, lagi berantem. Iya, tiba-tiba Oh, ikut jadi orang campur. ketiga gitu. Tiba-tiba belain Ojo gitu. Oh iya. Ikut campur. Ibu mertua jangan ikut campur. Terus yang nomor 9 membatasi gerak. Gimana? Ya, contohnya kayak saya sendiri ya. Kalau misalnya di rumah itu bisa goler-goler lihat video sampai lama lah. Misalnya video Goler-goler itu goler-goler itu gimana? tiduran, males-malesan setelah kita. Oh, itu waktu di rumah. Berarti belum nikah. Ya nggak gitu, setelah kayak misalnya gini loh. Kalau misalnya tinggal di rumah sendiri, misalnya udah nikah. Kalau misalnya kita udah ngerjain segala sesuatu pekerjaan kan wajar tuh kalau kita istirahat. Oh iya. Tapi kan kalau misalnya orang lain kan dianggap taunya males gitu loh. Oh, pas Kan. kelihatan lagi tiduran dianggap malas gitu. Iya, jadi kan kayak Malas kamu. Harus gerak terus. Gerak. Iya, saya pernah ngerasain. Gerak. Pak, suami ini kadang-kadang terlalu gini, terus ngomong males mandi. Dengarnya apa? Neneknya tuh ngomong neneknya dia males gitu. Padahal maksudnya dia tuh males mandi. Dan males mandi bukan males mandi ya, tapi saya tuh bangun tidur langsung saya Ku terus mandi. kerjaan tegas Tidak rumah. lupa menggosok gigi. Nah, padahal dia sekarang kalau mandi udah nanti Habis jam 1 mandi jam 2. ku tolong ibu Kayak gitu. membersihkan tempat tidurku. Oke, lanjut saudara. Ya gitu. Silakan lanjut. Ternyata ibu mertua itu suka menuduh mantunya malas. Seharusnya gitu juga suami mengayomi enggak males gitu. Oh, dibela. Iya mengayomi tapi Kok mengayom? Oke, yang terakhir. Apa yang terakhir? takut. Apa? Takut. Ya apa maksudnya takut? Ya takut tertekan ini maksudnya. Tertekan. Takut tertekan. Jadi takut tertekan. Ya enggak takut identifikasinya sih tertekan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita harus jadi menantu yang sempurna di mata mertua gitu loh. Padahal anaknya juga nggak Apa maksudnya takut gimana? Jadi takut dan trauma. Tuh, soalnya kebanyakan mertua kan suka ikut campur masalah rumah tangga. Jadi akhirnya takut tertekan gitu loh. Rasa takut, rasa tertekan, rasa depresi, stres itulah. Takut tertekan. Gimana sih? Takut tertekan itu maksudnya gimana? Saya bilang takut tertekan. Berarti kan koma, Pak. Bukan takut tertekan. Takut, koma tertekan. Jadi yang dirasakan oleh istri adalah takut. Iya. Kenapa takut? Kan itu pertanyaannya. Ya, takut dia bisa jadi dia stres, tertekan. Soalnya gara-gara misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya. Takutnya
cerewet gitu loh ngomongin, akhirnya dia trauma sampai tinggal di situ, stres, tertekan di situ. Gimana sih? Ya itu Lain aja kali sendiri. cari artikel yang bener apa, Man? Saya nggak paham, ini udah 10 Ini kalau misalkan kompromi kan dengan suami jika Anda merasa tertekan karena hal yang ia bisa ikut memikirkan solusinya. Oh, jadilah ini solusinya cuma satu. Suami harus bisa jadi psikolog buat istrinya di sini bilang. Karena Ana ya mau bagaimana lagi keadaannya ya seperti itu. Tapi menurut saya saudara-saudara, untuk para istri, terimalah apa adanya. Ya gini sekarang, kalau misalkan bapak sendiri tinggal di rumah istri, orang tua istri, bagaimana perasaannya? Jangan, saudara. Ya itu makanya pasti nggak enak, soalnya bagaimanapun juga kalau tinggal di dalam suatu rumah sama orang tua atau sama saudara kandung, itu pasti akan semakin banyak orang, semakin terjadi gesekan. Jadi ada istilah gini, kalau misalnya dekat itu kecium bau bau busuk gitulah. Kalau jauh tuh baunya wangi gitu loh. Jadi mending jauh, datang sekali-kali datang itu boleh gitu. Ada waktunya. Waktu Tuhan kan kita tentang jangan sesali. Dari campur adukan sama kehidupan pribadi kan ini enggak. Iya, tapi buat para istri semua ada waktunya, ada waktu ribut, ada waktunya nanti berpisah, ada waktunya begini begitu, semua ada tahapannya. Ikuti aja proses alurnya itu, diikutin pelan-pelan. Itu juga bisa. Kan ada dua, ya bisa dua hasil. Bisa kamu ngikutin mertua kamu, bisa kamu tidak mengikuti mertua kamu. Tapi nggak bisa gitu kan, namanya juga manusia, namanya istri kadang-kadang Oh, apalagi dengar saya. Iya, nggak apalagi kalau Dengar misalnya saya. hamil, kan dia harus ngontrol stresnya gitu loh. Kalau saya udah tertekan dalam diri, karena aku rasa sebagai istri tinggal. Kenapa tadi kamu nggak bahas yang tentang kamu aja? Ini artikel apa ini? Nggak benar. Nggak jelas deh tadi. Dirasakan banyak orang, dan ini juga ada beberapa yang saya rasakan. Ya mendingan yang kamu rasakan aja, ini jelas sekali ini artikelnya apa itu. Kita ngapain cerita tentang kehidupan pribadi, ya kan nggak etis. Makanya kan kepanjangan secara umum. Tapi kan secara umumnya mungkin kamu aja gitu. Secara umum kamu aja gimana sih? Karena kamu itu Ya umum. ngapain kita kan berarti curhat, jelek-jelekin mertua kan enggak toh. Iya, jadi kan lebih make sense gitu daripada pembahasan inilah judul yang nggak taunya yang tadi yang pertama apa? Yang takut bersuara, takut teriak kali lagi skidi papa takut teriak. Terus Nah ini nggak jelas ini beneran. mendingan secara umum daripada jelasin masalah pribadi. Kan ini kan Adi gimana sih? ini kan aku mewakili sebagai istri yang tinggal di rumah mertua. Oke, cukup sekian aja pembahasan kita tentang apa? 10 hal yang dirasakan istri ketika tinggal bersama mertua. Nggak cocok itu. Tentang yang dirasakan menantu terhadap mertua. Enggak, ini sebel banget ya. Ini udah bener hal yang dirasakan istri ketika tinggal bersama mertua. Ya bedanya apa? Aduh panasnya. Hal yang Ternyata mertua tidak sejahat ibu tiri. Sekian. Sekian pembahasan kita, saudara. Kita sudah keringetan, itu sudah basah itu semua. Ada kata-kata penutup. dan di sini Apa? Oh masih perwakilan mau ngomong. perwakilan sebagai Ibu masih mau ngomong, Pak. bukan sebagai kayak kita menantu terhadap mertua, tapi di sini kita Pasti kata kan di sini kan cuma kita menjelaskan secara umum. Iya, umum. nenek-nenek juga tahu kamu sedang menjelaskan, bukan Iya. lagi berak. Tapi makanya ini benar gitu. Ini benar. artikelnya. Enggak, saya lihat sih nggak ada benar-benar. Kenapa aku bilang nggak benar? Karena tidak pada intinya. Intinya dong apa gitu. Contohnya saya lagi nyapu, model nyapu saya salah gitu.
Ya itu termasuk mertua di sini. itu yang lebih enak Termasuk di dibahas. cewek dan suka Iya itu lebih enak dibahas ini. Jadi ceminya ini macam asa semuanya. Terima kasih. Kesel banget orang gak ikut baca makanya bapak nggak bilang nggak nyambung, saya baca makanya bilang saya nyambung. Tapi Anda tidak bisa storytelling. Bapak yang nggak mendengarkan pada intinya. Kesel banget ya aku ya. Kesel banget. Oke, komen di bawah. Siapa yang benar, siapa yang salah? Ya iyalah, aneh banget. Ini udah bener loh. Itulah. Kalau sudah berkeluarga. Ya udah gitu aja. Apa kalimat penutupnya yang bagus, yang keren? Bye. Udah gitu lah. See you in the next video. Stay apa ya? Healthy. Stay healthy. Stay freshy. Stay fresh apa fresh? Stay kuku bimatel. Stay stay TikTok. Stay Instagram. Stay on stay on our YouTube channel. Bye.